Kunci jawaban tema 4 kelas 3 subtema 2. Kewajiban dan hakku di sekolah. Konten ini dibuat untuk membantu orang tua dalam membimbing anak dalam belajar. Jawaban bersifat terbuka. Dimungkinkan bagi siswa dan orang tua mengeksplorasi jawaban lebih baik. Kunci jawaban halaman 49. Ayo mencoba. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pernyataan berikut, tuliskan saran-saranmu. 1. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Sebaiknya Udin rajin ke perpustakaan. Di sana terdapat banyak buku yang menjelaskan tentang alam sekitar. 2. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Sebaiknya Lani membeli raket baru atau meminjam raket agar bisa mengikuti lomba bulu tangkis. 3. Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Sebaiknya Dayu berlatih kepada teman atau orang lain yang bisa menari. 4. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Sebaiknya Siti belajar membaca puisi terlebih dahulu sebelum hari peringatan Sumpah Pemuda. 5. Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain untuk belajar agar jadi anak yang berhasil. Kunci jawaban halaman 57. Ayo mengamati. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Diskusikanlah dengan teman-temanmu. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban, menjaga kebersihan halaman sekolah, merawat dan menjaga tanaman di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan rumput liar yang mengganggu tanaman, merapikan halaman dari benda yang berserakan, membersihkan selokan di depan kelas. Hak, dapat belajar dengan nyaman dan tenang, halaman menjadi rapi dan bersih, terhindar dari berbagai penyakit, menjadi bersemangat dalam belajar, udara di sekolah menjadi bersih, siswa senang bermain di luar ruangan. Kunci jawaban halaman 59. Ayo mencoba. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. 1. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. 2. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. 3. Siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. 4. Di dalam kelas meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. 5. Selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kunci jawaban halaman 60. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kunci jawaban halaman 71. Hasil diskusi kelompok. Bagian kegiatan yang dilihat, kamar mandi atau toilet. Kondisi saat ini. 1. Kamar mandi atau toilet sering terdapati masih berbau. 2. Masih ada tisu bekas toilet yang tidak dibuang ke tempatnya. Kondisi seharusnya. 1. Kamar mandi tidak berbau menyengat dan harum. 2. Tisu bekas toilet dibuang pada tempat sampah yang disediakan. Saran-saran. 1. Sebaiknya anak-anak diberi imbauan untuk lebih banyak menyiram air minimal 3x agar tidak bau. 2. Di dalam kamar mandi atau toilet diberi pengharum. 3.
Di kamar mandi atau toilet disediakan tempat sampah lebih dari satu. 4. Pada dinding kamar mandi atau toilet diberi slogan atau wacana untuk menjaga kebersihan sebelum dan setelah buang air. Kunci jawaban halaman 72. Ayo mengamati, kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Kewajiban 1. Membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan sekolah. 2. Merawat dan menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. 3. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. 4. Tidak membuang sampah plastik di saluran air dan kolong meja kelas. 5. Ikut menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Hak 1. Belajar di kelas yang bersih. 2. Menghirup udara segar selama di sekolah. 3. Menempati tempat belajar yang nyaman dan tenang. 4. Memiliki taman sekolah yang asri dan sedap dipandang. 5. Memperoleh ilmu dan mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Kunci jawaban halaman 77. Ayo mencoba. Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Berilah saran untuk Benny. Tuliskan saranmu. Teman Benny berbicara keras. Saran 1. Benny sebaiknya mengingatkan temannya untuk berbicara lebih pelan. Saran 2. Benny sebaiknya bergeser atau berpindah tempat supaya tidak terganggu. Saran 3. Benny sebaiknya meminta bantuan temannya untuk mengingatkan agar tidak berbicara terlalu keras. Saran 4. Benny sebaiknya mengingatkan temannya tersebut tentang kenyamanan teman lainnya yang terganggu mendengar suara keras. Kunci jawaban halaman 78. Ayo menulis. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Lengkapi tabel berikut. 1. Kewajiban. Berterima kasih. Membantu siapa saja yang membutuhkan. Hak. Siswa berhak dibantu. 2. Kewajiban. Mendengarkan dan menghargai setiap siswa yang berbicara. Hak. Siswa berhak didengar saat berbicara. 3. Kewajiban. Menyapa dan memberi salam dengan lembut, ramah, sopan, dan santun. Hak. Siswa berhak disapa dengan lembut. 4. Kewajiban. Mendoakan semua teman dengan ikhlas. Hak. Siswa berhak didoakan. 5. Kewajiban. Setiap siswa wajib menjaga hak seseorang tentang keamanan barang pribadinya. Hak. Siswa berhak barang pribadinya aman. 6. Kewajiban. Semua siswa berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih dan membeda-bedakan. Hak. Siswa berhak memiliki teman. 7. Kewajiban. Menjaga kebersihan kelas. Hak. Menempati ruang kelas yang bersih, rapi, dan nyaman, sehingga lebih semangat belajar. Kunci jawaban halaman 84. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Mendengarkan orang tersebut dengan baik. 2. Memperhatikan orang yang berbicara. 3. Memahami topik yang dibicarakan. 4. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. 5. Menanggapi hal yang dibicarakan orang tersebut. 6. Menanyakan ulang jika dirasa hal yang dibicarakannya tidak kita mengerti. 7. Tidak cuek atau acuh tak acuh. 8. Tidak berbicara dengan orang lain. 9. Mendengarkan hingga bicaranya selesai. 10. Menatap mata orang yang berbicara. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Berbicara dengan sopan santun. 2. Berbicara dengan lembut. 3. Tidak bernada tinggi. 4.
Berbicara dengan bahasa yang baik. 5. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 6. Berbicara tidak bertele-tele. 7. Tidak membentak. 8. Tidak memaksakan kehendak. 9. Tidak boleh menyinggung. 10. Tidak ada maksud untuk mengungkit atau mengejek. Kunci jawaban halaman 85. Ayo mencoba. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Buatlah daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Kewajiban 1. Mematuhi peraturan di kelas selama proses pembelajaran. 2. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Tidak membuat kegaduhan. 5. Memperhatikan penjelasan guru saat pelajaran berlangsung. Hak 1. Belajar dengan nyaman dan tenang. 2. Menempati kelas dengan fasilitas yang layak. 3. Tidak diganggu oleh siswa lain saat pelajaran berlangsung. 4. Memperoleh materi pembelajaran dari guru. 5. Belajar di kelas yang bersih. Kunci jawaban halaman 89. Ayo membaca. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Jika kita menatap mata orang berbicara, menandakan kita memperhatikan dan memberi respon pembicaraannya. 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pendengar dan pembicara, sehingga harus didengarkan hingga selesai apa yang dibicarakan. 3. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Suara lembut menunjukkan sikap sopan dan karakter yang baik dari seseorang. 4. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Berbicara yang baik tidak akan menyinggung perasaan dan menyakiti orang lain sebagai lawan bicara. 5. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Berbicara sopan adalah bentuk sikap saling menghormati, terutama jika lawan bicara berusia lebih tua. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih.